Selamat pagi. Di hari Rabu ini tanggal 27 Mei 2021 kita masuk dalam materi tes kemampuan pribadi. Dalam hal ini Abang menjelaskan mengenai integritas diri yang menjadi komponen utama, bagian utama dalam TKP. Jadi integritas diri itu menunjukkan di dalam Abang buat di sini adalah tujuannya, indikatornya itu seperti apa yang ditentukan dalam melamar dalam sekolah kedinasan maupun CPNS. Contoh indikatornya itu sudah ada unsur-unsurnya yang mewakili terhadap integritas diri seseorang. Yang pertama itu baik dan tulus. Jadi yang terutama dalam menentukan aspek integritas diri adalah baik dan tulusnya seseorang dalam melakukan pekerjaannya tanpa dipaksa dengan keadaan apapun itu. Yang kedua, berani mengungkapkan kebenaran. Jadi kalau misalnya ada situasi seperti kesalahan pada orang lain, berarti sikap kita mengemukakan kebenaran dengan dibuktikan tanpa didasarkan hanya omongan saja. Jadi ketiga, berintegritas dengan disiplin. Oke. Di sini ada tujuannya dalam menentukan TKP ini adalah untuk mengukur seseorang dan menerapkan tindakannya yang sesuai dengan perkataannya. Jadi perkataan tidak hanya sebuah kata-kata, tapi harus ada tindakannya dalam mencerminkan aspek berintegritas. Jadi kalau misalnya dalam TKP, yang kekuatan utama dalam seseorang menerapkan tugas adalah tindakannya, tanpa adanya iming-iming dari oknum lain. Yang kedua, mengetahui dan situasi dan kondisi permasalahan dialami dan solusi terhadap masalah dalam pekerjaan. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan, contoh ketika Abang mengalami suatu keburukan keuangan, uang tidak ada, tapi saya ditugaskan ke tempat yang lain karena ini fokus dalam suatu komitmen bekerja, ya kan? Nah, jadi apa yang saya lakukan di saat saya tidak punya uang, tetapi saya ditugaskan dari atasan pergi ke luar kota untuk laporan kedinasan atau tugas dinas. Nah, di sini dalam hal ini kita harus memilih apa yang kita kerjakan untuk mengetahui pekerjaan kita, ya, untuk mengetahui pekerjaan kita. Yang kedua, mengetahui kekuatan kita, seberapa besar berintegritas kita kepada pekerjaan dengan kondisi kita secara pribadi yang sama, mempunyai risikonya juga. Contohnya, ketika Abang memiliki urusan pekerja yang banyak, tetapi teman-teman saya mengalami kesulitan. Jadi apa yang kita pilih, jawaban yang sesuai dengan kondisi tersebut, begitu jawabannya. Jadi kita harus memilih utamakan pekerjaan yang menjadikan suatu tolak ukur integritas kita, pekerjaan kita, seperti itu. Indikatornya dalam TKP khususnya di aspek integritas diri adalah kita mengetahui tingkah laku seseorang yang sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Jadi yang perkataan dan perbuatan itu dalam kondisi masalah apapun, misalnya Abang mengalami kondisi keuangan yang kurang baik, tetapi saya ditugaskan dari atasan harus pergi ke luar kota untuk pekerjaan. Jadi kita harus mengutamakan pekerjaan, karena di situ kita melakukan perbuatan kita terhadap pekerjaan kita. Yang kedua, mengukur kesesuaian berintegritas. Berintegritas kita harus jujur,
adil, terbuka, dan tidak takut dengan risiko apapun. Walaupun ada masalah pribadi, tetap mengutamakan loyalitas dalam bekerja. Nah, tips menjawab TKP ini hanya sederhana saja, cari jawaban yang jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Jadi kalau misalnya ada jawaban yang utama kepentingan pribadi daripada loyalitas dalam bekerja ataupun di tempat bekerja kita, nah di situ tidak dilihat, tidak menunjukkan integritas diri kita sendiri. Oke, contoh soalnya seperti ini. Saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan. Nah, di sini ada teman atau atasan, kalau abang bilang di sini rekayasa laporan keuangan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi di sini ada kasus yang melanggar dari aspek integritas diri. Dia mengutamakan kepentingan pribadi dalam merekayasa laporan supaya keuntungannya untuk dia sendiri, bukan untuk perusahaan. Nah, jadi sikap kita dalam hal ini apa maksudnya dalam soal itu? Yang kedua, jawabannya apa? Kan begitu. Kita melihat, kita harus jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Jadi disiplin di sini harus mengutamakan sesuai dengan standar operasional dalam pekerjaan kita atau SOP. Nah, kita pilih jawabannya hanya dalam sekali saja tidak mengetahui hal itu. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya di sini tidak ada integritas dalam melihat kasus seperti itu. Dia hanya cuek saja. Yang kedua, wajar terjadi kantor manapun. Nah, ini sudah jelas parah sekali soalnya. Parah sekali pilihan jawabannya. Kenapa? Karena dia mengutamakan budaya yang curang di sini. Padahal ada tujuan tertentu dalam mengutamakan integritas diri. Salah satunya dalam menunjukkan aspek yang bertanggung jawab. Yang C, tidak ingin terlibat dalam mengingatkan hal itu baik. Kita tidak ingin untuk terlibat supaya tidak kena jeratan dalam kecurangan dalam bekerja, tetapi kita mengingatkan kepada atasan bahwa hal itu tidak baik. Pak, hal ini tidak baik karena ini kita bekerja dalam semua orang, bukan untuk pribadi kita sendiri. Seperti itu maksudnya. Yang D, melaporkan ke atasan dengan pihak yang berwenang. Kita berintegritas, tetapi kita harus menunjukkan bukti apa yang salah. Tidak boleh kita melangkai yang lebih berwenang. Contoh, kalau atasan kita melakukan kesalahan dalam merekayasa laporan keuangan, di sini kita melaporkan ke pihak yang berwenang. Di sini pihak berwenang harus ada buktinya di situ, dan tidak boleh sengaja menjatuhkan keadaan orang tersebut. Walaupun dia salah, walaupun dia melakukan hal itu, tapi tidak boleh menjatuhkan keadaan yang salah seperti itu. Supaya apa? Atasan mempunyai pendapat yang mungkin mempunyai alasan yang berbeda dari keadaan kita. Yang E, hal itu menjadi tradisi. Ini tradisi kecurangan yang dibudidayakan, yang menjadi budaya. Ini tidak boleh. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, tidak ingin terlibat. Kenapa? Karena atasan melakukan rekayasa laporan, seharusnya kita harus menunjukkan keteladanan sehingga kita tidak terjatuh dalam kecurangan tersebut. Dan kita mengingatkan, bukan menjatuhkan atasan. Kalau kita menjatuhkan alasan bahwa hal itu yang salah dan kita melaporkan hal itu yang melaporkan ke pihak berwenang, hal ini semacam mengutamakan kondisi kita untuk menjatuhkan orang lain. Itu tidak boleh, tapi kita mengingatkan bahwa hal itu salah dalam merekayasa laporan keuangan seperti itu. Demikianlah ini video singkat saya dalam pemaparan tes kemampuan pribadi dalam tema integritas diri. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.